Kita sering nggak memahami kehidupan ini apa sih. Hidup adalah siklus masalah. Namun masalah itu bisa menjadi nilainya baik ataupun buruk tergantung kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Kalau kita yang mengendalikan masalah dalam sudut pandang positif, meskipun orang lain mengatakan itu negatif, tetap di mata kita menjadi hal yang positif. Kenapa? Karena masalah yang diturunkan oleh Allah adalah masalah untuk menguji supaya manusia tetap beristighfar. Bahwa kamu itu gak ada apa-apanya. Apa yang terjadi pada dirimu itu semua kehendakku, kata Allah. Makanya disinilah kita harus bicara bahwa hidup adalah sebuah siklus masalah. Makanya nggak boleh kita memandang manusia dalam sisi subjektif atau objektif, tapi pandanglah manusia dalam konsep jalmo tan kena kiniro. Manusia tidak pernah bisa disangka dan diduga. Hari ini siapa? Belum tentu nanti menjadi apa. Hari ini apa? Belum tentu nanti jadi siapa. Nah, makanya kita nggak boleh pernah menyepelekan. Karena apa? Kemuliaan di hadapan Allah adalah nilai keimanannya. Makanya kemudian di mata Allah, nilai seorang manusia bukan keimanannya, bukan lagi hartanya, mohon maaf, tapi masalah keimanan dan keyakinan. Dalam keadaan sulit masih mau bersedekah. Begitu juga dengan haji dan umroh. Jenengan wis sugih, pangkate dhuwur, donyane akeh, lunga kaji, memang udah kewajiban. Tapi jenengan banyak utang, bangkrut, sakit-sakitan, banyak masalah, urusannya akeh, jeprah, gak karuan-karuan, rumah masih ngontrak. Lah kok jenengan berani berangkat umroh, berani daftar haji. Inilah yang paling istimewa di hadapan Allah. Makanya saya sering ngomong, kalau jenengan pingin bukti kuasanya Allah, selagi susah daftar haji be umroh. Jangan pernah takut. Maka nanti Allah akan tunjukkan bagaimana kuasa Allah akan hadir pada diri kita dan keluarga kita. Yakin. Ketika kita yakin berhaji dan berumroh, sesungguhnya hal yang mudah. Dulu itu tagline itu muncul secara spontan. Umrohnya sekarang, bayarnya setelah pulang. Iya, itu adalah tagline yang sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi suatu tagline yang sederhana tetapi memberikan suatu gambaran betapa mudahnya berhaji dan berumroh. Jadi ini memang saya selalu harus mengingatkan ya. Mengingatkan untuk diri saya, mengingatkan keluarga saya, mengingatkan anak turun saya, mengingatkan semua orang-orang muslim di seluruh dunia, ilabil khusus jamaah tabung haji umroh, calon jamaah tabung haji umroh, penonton setia daripada acara tabung haji umroh. Nah, dalam program ini yang selalu kita tekankan adalah mengingatkan tentang kewajiban seorang muslim untuk berhaji dan berumroh. Kenapa harus saya ingatkan? Saat ini kesadaran meskipun ya dalam berita, dalam realita bahwa jamaah Indonesia adalah jamaah nomor 3 terbesar. Ya, jadi Indonesia itu termasuk negara nomor 3 yang jumlah jamaahnya terbesar setelah Turki dan Pakistan. Nah, tapi kalau kita melihat dengan populasi jumlah penduduk muslim kita terbesar di dunia, harusnya kan kita nomor 1 juga. Jumlah muslim Indonesia itu terbesar di dunia. Tapi untuk jamaah haji dan umrohnya kita masih kalah, masih nomor 3. Lalu kenapa? Apakah orang Indonesia tidak mampu? Apakah orang Indonesia hidup dalam kemiskinan? Apakah orang Indonesia belum punya kelebihan rezeki untuk berhaji dan berumroh? Ternyata bukan itu masalahnya. Permasalahan yang utama di Indonesia adalah ketika tidak menempatkan urusan haji dan umroh sebagai hal cita-cita, tapi menempatkan urusan haji dan umroh sebagai hal bonus dalam kehidupan. Siapapun kalian, siapapun saya bilang, selama seorang muslim jenengan menempatkan haji dan umroh sebagai prioritas, insya Allah nyampe. Kenapa? Karena memang ini suatu program haji dan umroh, sesuatu yang memang harus diagendakan, harus dijadwalkan, harus direncanakan. Bukan secara ujuk-ujuk. Orang punya duit banyak, ujuk-ujuk berangkat haji, tidak punya ilmunya, ya bisa menjadi haji yang sia-sia. Orang punya duit banyak, tiba-tiba mengumrohkan anak turunnya berumroh tanpa ilmu, juga bisa menjadi nggak maksimal. Maka haji dan umroh adalah perlu persiapan. Kenapa ada namanya manasik? Kenapa ada namanya pembinaan umroh haji? Kenapa ada namanya pertemuan bersama untuk belajar bagaimana perjalanannya, ngajinya dan lain sebagainya?
Karena memang umroh dan haji bukan sesuatu yang dijalankan sepanjang waktu. Bisa jadi punya ilmunya seumur hidup belum pernah menunaikan. Bisa jadi pernah menunaikan tanpa ilmu yang kuat dan lain sebagainya. Kenapa sih tabung haji umroh selalu membuat program berangkat dulu, berangkat dulu, berangkat dulu? Karena ini sebagai bentuk saking banyaknya kasus penipuan umroh haji di Indonesia. Jadi untuk meminimalisir gagal berangkat, maka saya berangkatkan dulu. Nah, tapi juga orang Indonesia mikir lagi, masa iya sih zaman sekarang ada yang mau berangkatin baru bayar. Nah, ini kan akhirnya disuruh bayar di depan. Nanti kalau saya lunas nggak berangkat bagaimana? Takut ketipu. Disuruh bayar belakang, masa ada sih? Nah, padahal tabung haji umroh sudah 9 tahun. 9 tahun. Artinya ya, Pak? apa? Bukan waktu kemarin kecuali baru hadir. Tabung haji umroh 9 tahun. Hana Nusantara adalah PPIU berizin. Tabung haji umroh adalah koperasi yang berizin komplit berdomisili di Indonesia. Kita lengkap, legalitasnya lengkap. Kita patuh bayar pajak dan lain sebagainya. Tabung haji umroh sudah memberangkatkan bukan ribuan, tapi sudah puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang. Kalau misalnya jenengan masih ragu-ragu, bisa dicek. Dokumen kami berdiri dari tahun 2006 untuk Hana Nusantara dan 2014 untuk tabung haji umroh. Kami hadir di stasiun TV yang Bapak Ibu lihat saat ini sudah 9 tahun. Setiap hari kita tayang. Lalu jamaah yang sudah berangkat bukan lagi 10, 20, tapi sudah bukan lagi ribuan, tapi sudah menginjak angka puluhan ribu. Jadi kemudahan-kemudahan yang kita berikan semata-mata adalah bagaimana supaya masyarakat muslim ini bisa berumroh, berhaji dengan cara yang mudah. Ya, bagaimana sih haji supaya tahun depan berangkat? Gimana caranya ya? Gimana caranya saya umroh dengan uang terbatas saya bisa berangkat? Nah, tabung haji umroh meluncurkan program haji untuk tahun depan, haji tanpa antri dengan biaya 220 juta. Bisa dibayar separuh dulu berangkat, setelah itu baru nyicil. Pak, semua produk saya tidak perlu pakai jaminan, semua produk saya tidak membayar alias lunas bila meninggal dunia. Untuk haji tanpa survei, untuk umroh perlu wawancara. Jadi kalau untuk haji baik itu reguler atau plus itu tanpa survei pasti di ACC. Kalau untuk haji ya. Tapi kalau untuk umroh tentunya ada regulasi untuk ada wawancaranya, ada survei secara by phone itu ada. Kalau haji enggak, haji langsung daftar besok langsung ke Kemenak juga boleh. Haji langsung setor 110 juta langsung tak proses visanya, tiketnya langsung berangkat juga boleh. Jadi kalau haji memang tanpa survei, tapi kalau umroh itu ada wawancara ya, Pak? Wawancara itu. Nah, tanpa jaminan itu udah pasti ya. Dibayar. Nah, kalau bulanan itu ada kepastian nilai atau mungkin 3 bulan setiap panen. Nanti tergantung kesepakatan dari para jamaah. Untuk pertanian ya, untuk para petani. Bisa untuk petani, bisa untuk pedagang, bisa untuk guru, bisa. Pokoknya saya membuka itu semudah-mudahnya, tapi baru bisa menjadi realisasi kalau ada komunikasi. Makanya sekarang ini bahwa silaturahmi membawa keberkahan itu harus diyakinin bahwa itu memang 100% benar. Kenapa? Bapak Ibu dengan bersilaturahmi kepada saya, ada hal-hal yang mungkin nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Bapak Ibu bersilaturahmi dengan saya, hal-hal yang selama ini menjadi ragu bisa menjadi sebuah keyakinan. Tinggal angkat teleponmu, hubungi call center kami atau hubungi nomor telepon saya. Nanti kami akan memberikan penjelasan tata caranya, bagaimana mudahnya berhaji dan berumroh.